Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah, NPM 2306010099. Saya dari kelas 2C dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Estekip Al-Maksum Langkat. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra dengan dosen pengampu Ibu Reni Ramadhani Lubis MPD. Baik, di dalam video ini saya akan membahas materi mengenai peribahasa. Dalam kebudayaan Melayu, percakapan secara tidak langsung untuk menyampaikan maksud yang sebenarnya dilakukan dalam berkomunikasi. Salah satu komunikasi secara tidak langsung yaitu menggunakan peribahasa. Teman-teman sekalian tahu nggak apa itu peribahasa? Jadi, peribahasa merupakan suatu kata atau kalimat yang memiliki makna tertentu, yang berisikan kalimat ringkas, berisi perbandingan, dan tingkah laku manusia. Kalimat ini sering diselipkan dalam percakapan loh, dengan tujuan untuk menasihati, menegur, dan menyindir seseorang. Kalian juga harus tahu bahwa peribahasa memiliki 5 jenis-jenis. Yang pertama pepatah, perumpamaan, ibarat, bidal, dan yang terakhir semboyan. Yang pertama pepatah. Pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Biasanya, peribahasa ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat dan sebagainya. Contohnya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Biar lambat asal selamat. Kecil-kecil cabai rawit, bagai pinang dibelah dua. Dan yang terakhir, ada gula, ada semut. Yang kedua, perumpamaan. Perumpamaan merupakan sebuah peribahasa yang berisikan mengenai kata-kata yang dapat diungkapkan dalam sebuah keadaan atau tentang tingkah laku seseorang. Caranya dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar dan kalimatnya diawali dengan kata bagai. Contohnya, bagai harimau menyembunyikan kuku. Bagai pinang dibelah dua. Yang ketiga, ibarat atau tamsil. Ibarat atau tamsil merupakan suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat. Tujuan dari tamsil ini adalah untuk membandingkan suatu perkara atau sebuah hal. Contohnya, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Yang keempat, semboyan. Semboyan merupakan sekumpulan kata, kalimat, atau bisa juga frasa yang dipergunakan sebagai pedoman serta prinsip. Contohnya, seperti hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat. Yang kelima, bidal atau pameo. Bidal atau bisa disebut dengan pameo merupakan jenis peribahasa yang di dalamnya mengundang ejekan sindiran serta juga peringatan. Contohnya seperti hidup segan mati tak mau, malu bertanya sesat di jalan, bagai kerakap di atas batu. Selanjutnya ada fungsi peribahasa. Yang pertama merupakan identitas seorang kaum ataupun individu. Yang kedua, membuat percakapan serta bahasa lisan menjadi lebih indah. Yang ketiga, menjadi bentuk kondisi dunia atau juga pengamatan dalam suatu peristiwa. Dan yang terakhir, dapat dijadikan nasihat. Selanjutnya ada ciri-ciri peribahasa. Yang pertama, struktur susunannya tetap yang memiliki arti kata-kata yang dalam peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah. Yang kedua, biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. Yang ketiga, kata-kata yang dipakai teratur, enak didengar dan mempunyai makna. Yang keempat, dibuat atau diciptakan berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dan yang terakhir,
Peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga akan melekat di masyarakat hingga turun-menurun. Contoh peribahasa. Ada gula, ada semut. Di mana ada kesenangan, di situ banyak orang datang. Air beriak, tanda tak dalam. Orang yang banyak bicara biasanya dia tidak banyak ilmu. Bagai makan buah si malakama. Seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit dipilih. Bermain air basah, bermain api hangus. Setiap usaha pasti ada resiko. Adapun metode pembelajaran yang akan saya ambil, yang pertama itu diskusi kelompok. Kenapa? Karena dengan diskusi kelompok mempunyai banyak manfaat bagi guru maupun peserta didik khususnya. Sebab diskusi merupakan kolaboratif yang terdiri dari beberapa personal peserta didik untuk mencapai tujuan bersama. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa diskusi mempunyai peran yang strategis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya juga mengambil metode pembelajaran melalui permainan. Karena tak hanya belajar, anak juga butuh waktu bermain untuk mendukung perkembangan otaknya. Dengan bermain, anak dapat mengembangkan fungsi kognitif otaknya, seperti dalam mengasah kreativitas, memecahkan masalah, serta mempelajari berbagai konsep baru. Sebagai materi tambahan yang mendukung pembelajaran, saya memakai proses pembelajaran melalui video pendek yang interaktif dan menyenangkan. Bisa dibangun dengan menghadirkan media pembelajaran dalam bentuk video atau audio visual. Belajar melalui video akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan juga memudahkan peserta didik memahami konteks pembelajaran. Dengan berakhirnya evaluasi tadi, maka berakhirlah materi yang telah saya bahas dalam video ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.